Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Pak Kus pada kesempatan yang baik ini berharap kamu semua dalam kondisi sehat, selalu dalam limpahan taufik, rahmat, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang baik ini, Pak Kus akan memberikan materi yaitu berupa belajar efektif dalam jaringan. Anak-anakku semua, sekarang ini kita masuk di era digital, yang mana pada era digital ini setiap perubahan, meskipun perubahan tersebut baik, pasti ada ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itulah yang harusnya kita adaptasikan menjadi sesuatu yang nyaman. Dan pada era sekarang ini adalah terjadi adanya revolusi digital. Revolusi digital pada dasarnya adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik ke teknologi digital. Anakku semua, tujuan daripada pembelajaran ini apa? Yaitu pertama adalah supaya kamu semua paham tentang belajar. Dan yang kedua, supaya kamu semua mengenal lingkungan belajar yang baik yang bagaimana, lingkungan belajar yang mendukung yang bagaimana. Dan berikutnya adalah supaya kamu mengenal cara belajar yang efektif pada situasi sekarang ini, yaitu situasi daring. Dan berikutnya adalah mengenal manfaat teknologi dalam belajar. Yang kelima adalah mengenal kelemahan teknologi dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah supaya kamu semua mengenal gaya-gaya belajar. Jadi belajar itu pun ternyata banyak sekali stylenya. Pengertian belajar. Belajar pada dasarnya adalah suatu kegiatan mengenal, memahami, mengingat sesuatu yang baru sehingga kita bisa mempresentasikannya. Nah, belajar adalah suatu proses. Proses di sini adalah butuh waktu. Proses tidak sifatnya instan. Dia harus belajar, dan belajar. Proses belajar pertama adalah penerimaan, yang mana panca indera akan menerima sesuatu yang ada di sekitar kita. Berikutnya adalah bahwa belajar itu adalah suatu perlu sekali adanya perhatian atau fokus. Penerimaan panca indera tergantung bagaimana perhatian atau konsentrasi atau daya konsentrasi kita. Berikutnya, proses belajar adalah dibutuhkan adanya perasaan atau emosi. Perasaan akan sangat mempengaruhi proses belajar. Jika anak senang, maka panca indera akan bekerja lebih baik dan konsentrasi atau daya konsentrasi kita akan menjadi lebih tahan lama. Yang keempat, dalam belajar tidak boleh lelah. Jadi anakku semua, kalau kita belajar tidak boleh memforsir diri. Kalau kita memang kondisi lelah, mengantuk, lapar dan seterusnya, maka perlu sekali kita untuk istirahat. Dan anakku semua, bahwa belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Di proses belajar harus menyenangkan. Jika situasi belajar menyenangkan, maka anak akan menjadi lebih nikmat, lebih enak, lebih enjoy. Dan mudah sekali anak-anak untuk meningkatkan daya konsentrasi. Kemudian yang kita kupas sekarang adalah masalah lingkungan belajar. Anak-anakku semua, lingkungan belajar pada dasarnya ada 3 yang terkenal dengan istilahnya trimedia pendidikan. Pertama adalah lingkungan rumah. Lingkungan rumah sangat penting sekali karena lingkungan rumah adalah sifatnya sangat fundamental, sangat mendasar. Kenapa? Karena lingkungan rumah akan mengajari kamu untuk mempunyai pribadi yang mandiri, mengajari Anda untuk mempunyai kemandirian. Kemudian di situ dalam lingkungan rumah, anak-anakku semua akan diajari bagaimana bertata krama, kemudian juga bagaimana berinteraksi sosial. Dan berikutnya adalah lingkungan sekolah. Jelas sekali bahwa lingkungan belajar di sekolah itu ada program-program sekolah yang mana program-program sekolah akan berjalan dengan baik selama ada dukungan dari keluarga.
Dan berikutnya yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Belajar adalah sepanjang hidup, yang istilahnya long life education. Belajar terus dan terus belajar. Belajar tidak mengenal lelah. Cara belajar efektif. Yang berikutnya adalah kita kupas cara belajar efektif. Pertama adalah kita harus menentukan topik dulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus pandai menentukan waktu. Dan berikutnya adalah fokus. Kita harus concern pada materi yang harus kita pelajari. Karena semua, belajar itu perlu sekali pengulangan, dan pengulangan. Di sini, idealnya dalam belajar itu minimal mengadakan pengulangan sebanyak 4 kali. Dan yang tidak kalah penting dalam belajar itu juga perlu istirahat. Belajar efektif dalam jaringan. Anak-anakku semua, bahwa dalam belajar situasi sekarang, yaitu belajar dalam jaringan, orang tua sangat besar pengaruhnya pada dukungan kamu semuanya. Karena kenapa? Karena orang tua akan menyiapkan segala sesuatunya yang kamu butuhkan. Dan dalam belajar jaringan di sini, perkembangan teknologi yang luar biasa juga dibutuhkan adanya pengorbanan-pengorbanan. Mungkin berupa material, seharusnya kamu mungkin kuota kamu dalam sebulan cukup sekian, gara-gara daring jadi lebih dan seterusnya. Juga dalam belajar daring, kamu semua juga harus bijak dalam memilih, bijak dalam perkembangan teknologi. Saya kira tidak perlu saya perjelas, artinya misalnya kamu harus pandai-pandai memilih situs-situs yang sekiranya itu baik untuk kamu atau itu tidak baik untuk kamu, dan seterusnya. Perangkat belajar daring itu banyak sekali anak-anak semua. Itu bisa berupa di sini ada contoh-contoh perangkat digital. Pertama televisi, kemudian itu ada komputer, ada laptop, ada jam digital, HP, dan seterusnya. Nah, di sini ada konversi teknologi dari yang dulunya buku sekarang menjadi buku elektronik atau e-learning books, dan yang dulunya surat sekarang pakai surat email atau email. Kalau dulu mesin ketik sekarang komputer, dan seterusnya. Pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Taman. Penilaian dan kegiatan belajar daring yang harus diikuti oleh semua siswa. Pertama, pada awal tahun pelajaran baru, yaitu semua siswa harus mengikuti tes potensi akademik atau TPA, kemudian juga tes matrikulasi, kemudian assessment, kemudian juga psikotes. Kemudian saat proses kegiatan pembelajaran daring di SMP 3 Taman, harus mengikuti PTS, penilaian tengah semester, kemudian PAS, penilaian akhir semester, dan PAT, penilaian akhir tahun, dan US. Anak-anakku semua, jaringan internet dan aplikasi yang digunakan selama daring antara lain adalah yang diberikan oleh SMP 3 Taman dengan CBT, yaitu Computer Based Test, kemudian dengan Assess Point, kemudian juga dengan Google Classroom, kemudian juga dengan Google Meet, kemudian ada di Ruang Guru, kemudian ada di website, dan media sosial lainnya berupa WA mungkin, YouTube, IG, dan seterusnya. Manfaat teknologi dalam belajar. Pertama, bahwa teknologi dalam belajar itu sebagai sumber informasi. Anak-anakku semua, bahwa sekarang ini betul apa kata orang-orang bijak bahwa dunia sekarang dalam genggaman. Di sumber informasi semuanya ada. Dan yang kedua adalah untuk membangun kreativitas. Dan berikutnya adalah untuk sebagai bahan alat untuk komunikasi,
kemudian sebagai pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang ini, dan berikutnya adalah sebagai jejaring sosial. Kemudian memacu pertumbuhan usaha dan memperbaiki pelayanan publik. Nah, anak-anakku semua, bahwa teknologi selain mempunyai kelebihan-kelebihan juga mempunyai beberapa kelemahan. Adapun kelemahannya adalah pertama, seandainya Anda tidak bijak menggunakan teknologi dengan baik, misalnya keseharian anak-anakku semua ngadepi laptop, HP dan seterusnya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi ke kesehatan mata. Kemudian juga akan merusak waktu tidur Anda seandainya anak-anakku semua tidak pandai mensiasati waktu, sehingga waktu tidur Anda juga akan sangat terganggu. Kemudian juga bisa menimbulkan sulit konsentrasi. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan membuat prestasi anak-anakku semua menurun. Kemudian juga terganggu dalam baik perkembangan fisik, sosial, maupun otak dan bahasa. Itulah adalah kelemahan-kelemahan teknologi seandainya kita tidak bisa menggunakan secara bijak. Gaya belajar. Anak-anakku semua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa belajar itu ada stylenya, ada gayanya. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual, yang mana visual itu adalah penglihatan, yang mana kita belajar dengan mengandalkan pandangan mata. Kita belajar dengan informasi, menerima segala sesuatunya dengan cara melihat. Segala sesuatunya menarik secara visual, kita menjadi fokus dan menjadi lebih mudah. Jadi seseorang yang punya tipe visual, dia akan cepat sekali belajar dengan baik dengan melihat. Dan auditori yang kedua, yaitu dengan mendengarkan. Seseorang akan berhasil belajar lebih baik, lebih efektif, lebih hasilnya sesuai harapan kalau dia banyak dengan mendengarkan. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan dia melakukan suatu aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, melihat saja, mungkin dia juga dengan menulis, dengan merangkum, jadi dengan aktivitas-aktivitas. Itulah anak-anakku semua, sedikit informasi tentang belajar yang efektif pada situasi daring. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan semacam refleksi atau tugas, yaitu yang pertama, tolong tuliskan atau ceritakan pengalaman belajar daring yang pernah kamu ikuti. Yang kedua, tulislah hal-hal yang menyenangkan dan kesulitan yang Anda hadapi pada saat daring dan bagaimana usaha kamu semua untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah anak-anakku semua, pada kesempatan baik ini Pak Gus ucapkan terima kasih atas perhatian kamu. Sekali lagi, salam sehat. Semoga kamu semuanya selalu senantiasa sehat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.